Saya jelaskan ya, dengan yang sering bilang terkutuk ya. Yang dikatakan saya jelaskan sekarang. Maafkan aku ya malaikatku. Yang kamu bilang setan dan iblis ya. Setan dan iblis. Di dalam Al-Qur'anmu, janganlah kamu menyembah matahari. Ya. Janganlah kamu menyembah bulan. Lalu kamu berkata, setan terbuat dari api. Dah sadar dirimu. Bulan tidak ada api. Matahari tidak ada api. Cahaya putih. Ya. Ternyata di bawah bumi kakimu, api kehidupan, bumi. Di dalam dirimu, suatu makan nafsu, hewan yang kamu masak di atasnya. Terkutuklah dirimu sendiri. Itu ajarannya. Ruhmu akan ditanya, mengambil ruh ibumu. Makanya manusia itu sakit. Padahal dirimu sendiri yang mengucap, aku berlindung dengan Allah bilang, dari godaan setan yang terkutuk. Padahal kamu makan hewan yang dimasak. Sudah sakit dia, terbakar. Lalu kamu janjikan lagi api neraka. Api neraka itu dirimu sendiri yang terbakar sendiri. Penyakitlah dirimu. Robohlah. Lalu kamu samakan api dengan darah, samakan. Beda. Manusia beda. Kamu tidak sadar. Lalu kamu mencium bumi di bawah. Kamu sujud di bumi di bawah. Lalu kamu berkata, Tuhan alam semesta luas, junjungan kami. Di bawah itu api nyata. Kamu tidak sadar, berdiri tegak kamu. Baru kamu ngadeg gini. Baru kamu kelihatan gunung Merapi yang nyata dan fakta. Padahal kamu berdiri di atas api. Itu maksudnya. Jangan sekali kamu mengatakan itu lagi. Padahal itu hewan. Di dalam dirimu tuh hewan. Hewan yang dimasak. Tuh. Buah-buahan. Akarnya membutuhkan suatu uap. Bukan akarnya itu menyimpan satu air. Pohon tidak bisa menyimpan satu air. Cuma ikatannya kuat, jaringannya. Supaya jangan longsor tanah itu. Semakin gedung tinggi, semakin bumi semakin bagus. Semakin kuat jaringan itu. Makanya kalau tidak mengenal, jangan berkata, yang terkutuk. Padahal dirimu sendiri yang makan. Kecuali kamu tidak makan apa-apa. Tahanlah dirimu dari nafsumu, nafsu birahimu. Makanya dikatakan, janganlah berucap sembarang dari mulutmu. Karena udara itu kembali lagi kamu hirup kembali. Ikan itu kamu sumpahin, sama. Dia sudah terkutuk di alam ini. Dia ingin bertobat, makanya dia sujud terus. Makanya kepalanya di bawah. Mohon dia, minta dihabiskan dirinya sekalian. Jatuhnya bumi sama. Geseknya bumi sama. Kalau kamu gesek, pasti lecet badanmu. Pasti pedih.
Putih yang keluar dulu, baru merah. Darah sendiri. Beda. Bumi gesekannya adalah satu asap yang nyata juga. Benturannya juga sama. Karena di atas sudah panas manusianya. Hewannya sudah berkelahi di atas dengan dirimu sendiri. Sudah lari ke mistik-mistik. Sudah lari kemana-mana. Puja-pujaan. Itulah hancurnya gunung. Mainnya bebas. Makanya katakan langit itu bumi. Wanita yang suci menutupin. Tidak ada bisa. Makanya dia dikatakan bumi. Kenapa dikatakan bumi itu? Menyelamatkan suaminya. Jangan sampai pecah kepalanya. Jangan sampai rusak manusia yang di bawah. Makanya dikatakan dia seperti datang haid, kotoran. Makanya jatuhnya ke lautan. Bisa mengelak ke lautan. Tidak pernah jatuhnya meteor itu di daratan. Pasti ke lautan dia jatuhkan. Itulah suatu rangkangannya. Rangkangan yang besar adalah suatu jaringan yang nyata. Lalu perempuan itu mendatangkan suatu haid juga dari hewan itu juga. Masuklah kita berhubungan. Tidak cocok datang haid dia. Kenapa tidak cocok? Karena yang kamu makan tidak sempurna. Makanya istri tidak ada turunan. Karena malaikat tidak mau menciptakan yang harus sempurna lahirnya itu. Makanya dalam diri kita diatur sama malaikat yang nyata. Malaikat bukan masuk dalam diri. Malaikat cuma memegang suatu jaring-jaringan yang dalam pori-pori kita yang nyata. Di situ dia bisa merubah diri kita. Pertama kita kenal itu takut. Takut kematian, takut kesalahan. Karena mereka sudah mesra dengan diri kita. Hargailah orang yang di bawah terbaring sudah lama. Makanya katakan 100 tahun akan terganti. Habis sudah tiada kelahiran. Kamu tidak sadar. Di dalam bumi merah, tapi mengalir. Seperti air juga. Kita di atas pecah diri kita, meledak juga. Sama keluar darah juga. Makanya kita di dalam tubuh kita adalah satu kehidupan yang di luar. Enak, segar badan. Itu maksudnya. Lalu kalian dulu berkata, kembali ke tanah, kembali ke air, kembali ke api. Apa-apaan itu ajarannya? Kita tidak sama-sama bumi. Makanya kita dikatakan adalah suatu pohon yang hidup. Pohon yang nyata. Pohon tidak jatuh dari buahnya. Buahnya yang nyata. Buah hati kita. Jangan sampai anak kita sakit. Jangan sampai anak kita salah ucapan. Lalu kita berkata suci. Kita tidak tahu suci. Badan kita masih hitam. Makanya kita gambarkan bayangan hitam. Roh kita masih hitam. Belum sempurna kita. Tidak ada mata. Kamu lihatin. Bayangan itu ada mata enggak? Enggak ada. Cuma belahan tangan kelihatan. Itulah artinya. Jangan sekali-sekali kita mengatakan itu. Hancur diri kita. Terkutuklah kita sendiri. Itu yang punya malaikat. Akhirnya kita makan. Tidak sadar kita. Lalu kita tidak berdaya lagi aku. Lalu kita minta lurus lagi jalan. Minta ampun lagi kita. Habis bilang kata kutuk, minta ampun lagi kita. Kan kamu sendiri yang makan ikan. Kamu sendiri yang makan hewan. Kamu sendiri yang makan tumbuh-tumbuhan. Kamu sendiri yang mengucap. Terkutuklah kamu. Akhirnya miskin hidupmu. Itu yang dikatakan. Yang kamu sumpahin.
akibat kaji-kajian itu, akibat akuranmu, jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan. Ternyata kamu menyembah api di bawah. Akhirnya tangan gini, minta-minta. Mengatakan api terkutuk. Padahal di bawah bumi. Padahal kompor kamu yang kamu bilang terkutuk. Masak istrimu, iblis. Ya kan? Iblis bilang kamu. Jin dah bilang kamu. Ya kan? Kamu nyumpahi hewan semuanya, tumbuhan. Itu rasanya. Dajjal bilang kamu. Ya, anakmu hancur sendiri dalam perut. Akibat hubungan seks bebas. Nyata, Jud dan Majud bilang, itu bayi digerogotin, dibuang. Itu namanya dulu. Akhirnya kena COVID semuanya. Mati semuanya. Ya kan? Yang mati itu kaya-kaya. Makanya sudah dikembalikan. Makanya sudah zaman akhir. Tidak ada lagi sudah. Dia ambil itu baik. Jadikanlah dia siang. Siang itu artinya jadikan diri kita putih bicara. Malam, jadikanlah kita renungan dalam diri kita, suatu pasangan dengan kita. Bercintalah kita. Baru berjanjilah kita sehidup semati. Matilah diri kita berdua di dalam suatu keindahan. Tidak terasa berhubungan itu bagaimana nikmatnya. Baru keluarnya sakit. Sakit juga kita mencari uang. Karena kita berkata-kata macam-macam. Mengatakan terkutuk, mengatakan haram. Mengatakan tidak halal, mengumpulkan pahala. Pahala tidak ada. Amal ibadah tidak ada. Maksudnya kamu berjalan diri. Maksudnya itu bukannya ibadah. Berjalan diri. Dengan kakimu putih, dengan tanganmu putih. Janganlah kamu hitam. Jaringanmu jangan putus. Jangan salah ngambil dengan orang. Bulumu nih. Di dalam akalmu pasti ada suatu ilmu. Janganlah kamu pilahlah dengan akalmu. Punya orang kan enggak. Hak orang kan enggak. Itu maksudnya. Ini enggak. Akal dibikinkan. Sebuah fatwa. Iri dengan orang, perusahaan orang dihancur. Iri dengan orang, pajak dinaikkan. Itulah hancurnya. Kalau mau ikut, janganlah dibesarkan. Seolah-olah aku yang hebat, aku yang suci. Bagaimana air bisa masuk dengan dirimu? Bagaimana jaringanmu paling bagus? Semakin kamu berdusta, semakin jaringan terputus. Contohnya di mana? Ibu, anak loncat-loncat. Begitu dia suka bahagia, mendapatkan suatu ilmu, loncat-loncat dia. Akhirnya dirimu sendiri yang rontok kepalamu. Mencari Tuhan tidak bisa. Mencari Allah tidak bisa. Mencari dewa tidak bisa. Mencari Sang Agung tidak bisa. Napas pun pendek. Darah pun kental. Penyakit iya. Makanya dikatakan lidah tidak bertulang. Bisa mukul ke atas, bisa mukul ke bawah. Akhirnya kepalamu kena, badanmu kena, terasa di bawah. Putih ku berikan sedikit. Hargailah yang di bawah bumi. Jangan kau ucapkan macam-macam. Termasuk kena jasad ibumu, jasad ayahmu. Cucikanlah dirimu sebadanan. Pandanglah dirimu. Janganlah kamu lakukan lagi di dalam nafsu. Nafsu tu nafsu hewan. Makanya katakan nafsu hewan. Hewan tu ingin sempurna dalam diri kamu.
Makanya dia dikatakan malaikat dulu, membantu dalam dirimu. Makanya ikatannya kuat dengan malaikat yang nyata. Roh kita ikatan kuat dengan Sang Agung. Lewat mana? Lewat malaikat. Malaikat akan menjaga jaringan kita. Jangan sampai tubuh kita hancur. Semakin kita berdusta, semakin putus di dalam satu pori-pori kita. Makanya kalau pori-pori itu, kalau kita pikiran jelek, benang kita pasti kena pori-pori itu. Pasti nyambung yang salah. Malaikat ya biarkan aja kamu salah, ya kan? Hubungan aja kamu kok puas-puas, itu maksudnya. Potonglah pitamu sendiri, enak potong pita. Karena berdusta. Itu maksudnya. Digambarkan lagi, kecil aja digambarkan. Laba-laba tergantung bilangnya. Ya kan? Tinggal nangkap, nangkap. Cecak. Sama, lengket. Kakinya kamu liatin, semuanya sama. Makanya laba-laba itu semuanya ada bulunya sama. Burung sama, ringan. Karena bulunya lebal. Kuda sama, bulunya tebal, cepat dia tarikan. Cacing juga sama. Jaringan semuanya. Kita tidak ada bulu kudu ya. Beda. Kalau sudah putus pasti itu penyakit sudah. Roh tidak bisa keluar. Makanya dikatakan rambut bisa mengeluarkan air. Pori-pori kita bisa mengeluarkan air, itu ciri khasnya. Makanya roh itu tipis. Makanya air suci itu di dalam diri kita, satu titik keringat kita. Janganlah kita makan titik keringat orang. Kalau kita makan sama, kita membutuhkan diri kita sendiri. Kalau kita jujur, berarti titik keringat kita jujur juga. Di dalam tubuh kita juga jujur, baik. Kalau akal kita kotor, air yang kita makan, minum itu sama. Di dalam diri kita kotor juga. Hari-hari kita berdusta, kotor. Yang rugi kamu, yang untung saya. Kamu bisa ketawa, bahagia. Bisa dapat ilmu, bahagia. Jangan salah. Jaringanmu pasti jaringanku lari ke aku. Makanya aku bilang hati-hati, di atas itu putih semuanya. Akhirnya terkumpul dengan diriku. Tapi aku tidak serakah. Ku kembalikanlah lagi dengan dirimu. Supaya dirimu selamat. Aku memandang suatu jaringanku yang nyata. Yang kutitipkan. Ilmu yang sang kuasa. Kutitipkanlah dengan di rambutmu kutempelkan. Itu namanya tergantunglah di rambutmu sendiri. Apabila kamu berdusta, tidak mungkin jaringan itu bisa masuk ke akalmu, bisa merasakan ke tubuhmu. Karena kita berdusta, jaringan itu putus larinya ke awan yang nyata. Kembali dengan nyata. Yang dikatakan sucinya wanita. Makanya dikatakan lagi, begitu kamu dalam hewan itu bernafsu, masuklah ke wanita itu, lalu wanita itu punya hamil anak. Sama, dirimu berdusta, jaringanmu putus, kembali ke alam awan itu, biru itu. Akhirnya hujan turun di tempatku. Untung diriku. Sempurnalah tempatku. Sempurnalah ilmu itu mengalir dengan diriku. Indah kan? Kamu tidak dapat apa-apa. Akhirnya lama-lama bangkrut dia. Pusing iya. Itu namanya kamu terlahir dengan ibumu tergantung.
Nyata dan fakta, kamu berdusta. Putuslah jaringan yang nyata. Makanya beda. Dalam satu kita pandang, larinya bermil-mil. Dalam satu titik ke satelit itu, larinya goyah jauh. Makanya putus ruhmu, larinya juga sama. Jaringan tuh teketek, tes teketek di awan, tes teketek jadi air hujan kembali. Untung diriku, banyaknya manusia tiang-tiangnya. Aku tertawa, aku bahagia. Dipikir aku ini tidak membaca kamu, membaca dari hujan aja sudah tahu, awan sudah tahu. Kenapa awannya banyak kumpul di sini putih? Tempat kamu tidak mungkin terkumpul. Itu sekali terkumpul hujannya lari ke sana, kesalahan manusia itu dicuci lagi tidak mengerti. Dicuci lagi tidak mengerti. Menyesal akhirnya. Barang yang kita beli percuma, habis dicuci karena barang itu salah ngambil tangan. Karena hak orang. Makanya di sini katakan hambar. Di sini katakan asin. Jangan sampai asin itu dobol. Apabila dobol, sama. Air yang bersih dalam diri kita, air tawar yang nyata kita minum, hancur. Dimasuki asin yang nyata, tidak enak rasanya badan, di dalam diri tidak enak juga terasa. Mandi air asin tidak enak dalam diri kita. Mengambil hak orang tidak enak di dalam diri. Makanya ada garam di dalam diri kita. Garam yang tidak enak dalam diri kita. Gunanya air itu suci, gunanya air yang kita minum biasa di situ membersihkan suatu hewan yang nyata dan fakta. Jangan sampai kita seperti hewan yang nyata. Rambut itulah yang tebal, yang menutupi segala-galanya di dalam akal kita, supaya akal kita tidak panas, supaya akal kita tuh dingin, tidak ditutupi semuanya tubuh. Tubuh adalah satu kelembutan yang indah. Digambarkan lagi otak kita putih, digambarkan lagi matahari putih, tidak bentuk api. NASA bikin api baru menyala, padahal itu rekayasa. Itulah akibatnya. Lalu anak kita, saya diam pertama. Memang saya mencuci dulu, ikuti ajaranmu semuanya. Mau minta jalan lurus, tidak tahunya kita berdusta, putus saraf kita, terkumpul jadi hitam. Turun lagi dah air, dicuci lagi, tidak ngerti-ngerti juga. Akhirnya air itu suci. Mau kita minum rame-rame obat penyakit, ya kan? Nggak taunya kena udara orang berdusta lagi. Masuklah jadi satu dengan dirimu. Kamu bernapas, kamu hisap udara. Nah, minum sama-sama. Akhirnya jadi apa? Kepercayaan diri sendiri lagi. Akhirnya banyak ditawar-tawar, ditiup-tiup. Padahal air tidak bersatu dengan udara. Akhirnya sampai sehatlah badan kita bilangnya, minum air hujan, ya kan? Nggak taunya roh itu melayang, kena juga diri kita. Roh hancur, keluarnya terpaksa, makanya kita muntah. Itu namanya tidak sempurna. Kamu punya bungkus badanmu, kamu tarik dari ujung atas itu hancur kayak kulit sapi aja dah. Ya. Sapi keluarnya kaki, manusia keluarnya kepala. Lebih suci jangan sampai kamu tundukkan di bawah kakinya sapi, di bawah kakinya hewan.
lebih suci kepala kita, jangan kamu tundukkan. Kamu makan dia, bukan kamu yang sujud ikutin dia. Ini menuntun dia di dalam diri, mengatakan dia sudah terkutuk. Akhirnya kamu gambarkan bertanduk-tanduk, nggak sadar kan kamu kan? Nggak sadar kamu gambarkan tanduk-tanduk, nggak sadar. Di sebelah terkutuk hewannya, di sebelah terkutuk hewannya. Padahal manusia kamu kutuk di dalam makanannya, ini dikutuk juga dalam makanannya. Ya kan? Akhirnya kamu larikan ke mayat lagi, ke junjunganku dalam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bilang kamu, berikanlah kepada dia. Orang yang sudah mati, ayahmu pun mati juga sama. Lalu kamu berpuasa lagi, tidak ada kehidupan. Puasa itu kita menahan ilmu, jangan sampai kita ditekan ilmu, jangan sampai kita kelaparan di dalam diri. Biarlah kita kelaparan dalam diri, tapi kita memberikan suatu teman makan dengan nyata. Jangan ada hitungan, karena napasnya terhirup sama juga sama teman. Kita culas, kena juga kita. Kalau kita tulus dengan teman itu, teman juga tulus balas dengan diri kita. Itu maksudnya menghindari suatu nafsu. Nafsu itu adalah suatu nafsu hewan yang ingin cepat sampai ke dalam tubuhnya yang dulu. Makanya dia merindukan suatu manusia yang sempurna, manusia yang lembut, manusia yang bulunya lembut, bukan seperti dia. Lalu bilangnya kamu malaikat yang memegang sedih, memegang hewan itu tidak sempurna, karena malaikat itu sempurna betul, makanya dia sedih. Lalu kamu bilang, siapa tadi? Tidak mau tunduk bilangnya. Tuh, karena kita habis makan jangan mengucap, nanti kena. Dia itu lembut perasaannya tuh, ingin dia di bawah matahari sudah terik panas, di bawah juga dia tunduk, minta ampun, ya kan? Makanya dikatakan aku yang berkuasa, aku yang tunggal, tidak sama dirimu. Akulah memberi suatu kehidupan di bumi. Akulah beda dengan dirimu. Kamu punya darah, aku punya api. Kamu punya cairan, aku punya gas. Itu bedanya. Tapi tidak sama dengan dirimu. Tapi aku bisa membangkitkan. Itu namanya Tuhan. Akhirnya segala besi-besi jadi ilmu. Ilmu itu jadi ciptaan manusia. Manusia yang sempurna. Lewat siapa yang sempurna? Karena lewat malaikat yang nyata. Malaikat lebih tahu dengan ilmu yang nyata. Karena malaikat suatu kuncinya. 10.000 sorga itu. Makanya malaikat itu perwakilan ilmu diambilin semuanya dari hewan itu. Sampai 10.000 seperti bumi ini. Makanya malaikat itu miliaran. Itulah perwakilannya sang kuasa. Nabi itu adalah suatu wanita. Tidak ada lagi dah pangkatnya. Begitu saya nikah, tidak ada hubungan. Makanya itulah nama Nabi. Nabi yang tidak pernah bersentuhan. Seperti bumi dan langit tidak pernah bersentuhan. Berdirilah dia sendiri-sendiri. Itu maksudnya. Tapi bersatulah dengan air yang nyata. Air mata yang nyata. Makanya air mata itu suci. Jatuh di pipi, akhirnya dirimu bisa dikabulkan dari jaringan yang nyata. Jaringan itu langsung tempelkan sama malaikat yang nyata. Sampailah kamu ke sang agung yang merasa. Makanya perempuan itu kalau sudah nangis, sakit dirimu. Nyatu dengan bumi dia. Kakinya. Rambutnya juga panjang. Nyatu dengan malaikat yang nyata. Malaikat merindukan suatu wanita yang nyata.
yang harus jadi nyata. Soalnya dia melihat nabi perempuan itu 6 yang suci. Makanya wanita tuh hamil. Makanya beda. Makanya dia kulitnya lebih halus daripada kulit laki-laki. Tuh, jantungnya lebih keras. Di atas lebih keras juga. Petir. Bang. Tuh, makanya dia keluar putih. Makanya dia kulitnya putih, mulus. Terbuka dia langsung sambar. Disambar hewan. Kalau kamu terbuka, siapa yang nyambar kamu? Laki-laki? Nggak ada. Padahal kan orang gila. Ya kan? Dia cuma gini-gini aja bisa datang orang. Karena menundukkan diri juga bawah. Tatapan di ratapan juga tembok sama. Tatapan juga di patung-patung sama. Tatapan juga di saji-sajian sama. Saji-sajian kita. Oh, makanan disaji-sajikan. Sama. Dia sudah mati. Kamu saji-sajikan lagi. Lalu kamu bekasihkan lagi. Dengan nenek moyang. Ya kan? Sudah tahu tuh jasad tidak bisa makan. Sudah tahu tuh roh tidak bisa makan. Siapa yang makan? Kecewalah makanan itu. Akhirnya kamu makan sama. Habis kamu bagi rata. Ibaratnya. Lalu kamu kembalikan untuk nenek moyangku. Akhirnya kamu makan. Mati sendiri kamu. Itu namanya menduakan diri. Ruh. Ruh kita satu. Ruh ayah satu, ruh ibu satu, makanya katakan 3 aja. Kita ini yang hitam, tapi kita indah, airnya suci. Barulah kita terang di alam itu terbuka. Itu yang nyata. Yang kita ambil tuh birunya, sama putihnya. Kita yang hitamnya, tapi anaknya dalam air. Air minumnya baik, makannya bagus. Ingat, itu maksudnya. Di 2 malam, siang dan malam. Tuh. Malam tuh ibu, siang tuh ayah, malam tuh ibu begadang menjaga si anak. Sama bumi melindungi, malam tuh sejuk. Kalau sudah siang panas, bercari kerja. Kalau sudah siang, anak itu bayi itu tidur. Kalau sudah malam dia begadang. Sama, bercinta itu malam, mencari hiburan itu malam, memang sama. Ya kan? Kesempatan di malam hari, hewan mencari makan di malam hari yang di atas daratan, yang di atas terbang, pulang di maghrib. Tuh. Kelelawar mencari makan malam, ya kan? Sama. Hewan juga malam itu tajam matanya, mencari makan dia luar. Sudah itu dia masuk, karena dia malu, masuk di hutan itu malu. Kamu mau tahu? Kalau burung kan tinggi daripada kamu. Makanya dia tinggi di atas pohon. Makanya dia buat sarang bagus di atas. Lalu dia berkicau, aku tidak malu. Kamu yang malu di bawah. Tuh menangnya. Akhirnya kamu gambarkan malaikat berterbang. Akhirnya kuda berterbang. Masa kuda sampai ke sana, ke menghadap Sang Agung. Sedangkan Sang Agung aja jangan tidak bolehkan yang masuk sempurna dalam diri kita ada hewan. Di situ harus sempurnakan diri kita. Sempurna manusia memang nyata. Kalau kita kuda naik ke atas sana, wah, canggih banget otaknya. Sedangkan di sorga tidak ada hewan. Ya, itu kuda bisa terbang. Lalu ada kereta juga terbang membagi hadiah. Lucu memang. Lalu ada dewa di atas langit-langit semuanya. Aduh, hancur minus semuanya. Hidupnya tidak tenang dalam diri kamu. Makanya diperbaikin. Cuma pindah aja.
pindah. Makanya guna tangan kita tuh tak 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 gunanya, kiri kanan tuh. Rangkullah dia. Tanganmu gunakanlah di bawah putihnya. Istri sakit mengangkat anak kita dengan tangan kita. Lalu kita berkata sayang. Istri sehat mengangkat anak sebelah kiri atau sebelah kanan. Makanya payudara itu lambat. Ada yang besar, ada yang kecil. Batu netein. Itu tandanya ada yang tua yang ngisap, ada yang anak-anak ngisap. Itu maksudnya. Jangan terlalu banyak ngisap. Akhirnya basi. Basi dirimu sakit sendiri. Makanya isaplah satu gunung dalam dirimu. Kalau kurang nanti tetap aja ada satu. Makanya ada kambing. Kambing itu susunya satu. Satu. Nah, jangan jadi sapi 4. Ya kan? Istri sudah hamil, cari lagi yang satu lagi. Akhirnya bebelang sapi perah. Sapi perah, papiku datang. Ku sambut dengan bahagia. Begitu papiku pulang, sapiku moleh di dalam dirimu. Ya kan? Dada sapi. Sapi datang membawa uang, sapi pulang, uangnya tidak ada lagi. Kepalanya pusing, penyakit ada. Badannya sehat, tapi gendut parutnya. Dari mana dapatnya? Dari korupsi yang nyata dan fakta. Itu sapi. Ya kan? Makanya sapi betina pintar sekali di dalam dirimu. Seorang laki-laki yang tidak tahu di dalam dirimu adalah suatu sapi betina yang mencari sapi manusia yang nyata. Begitu kamu melihat, disitulah kamu nafsumu tinggi. Lebih nikmat satu istri, pandangan lebih indah di dalam anakmu yang suci. Tapi kalau kamu salah mencari dalam dirimu, nafsunya hewan, makanya tidak puas di dalam diri, akhirnya mencari-cari, akhirnya termasuk dalam diri sendiri, penyakit dalam dirimu sendiri.